Ngomul. Emang ngomul. Emang kerjanya ngomong melulu. Oke, gue Greg Bima. Lo lagi ada di channel gue Ngomul. Ngomong melulu. Gue yang ngomong mulu, lo yang dengerin melulu. Alik. Sesuai judul yang udah gue berikan nih, pasti lu semua kesini karena apalagi kalau bukan Manchester United, setan merah. Nok baju gue nok, Red Devil, setannya doang. Nah, di ngomul-ngomul kali ini gue akan ngebahas sesuai judul Michael Carrick yang enak ditonton. Enak ditonton. Itu sih opini gue. Kenapa? Opini itu bukan tanpa sebab. Kemarin 3 pertandingan yang dilakoni oleh Michael Carrick tanpa terkalahkan. Ya gimana ya? 3 pertandingan gak kalah. Emang cuma 3 pertandingan sih, tapi yang dia lakukan tuh tekanannya berat loh. Satu, Manchester United, yang kedua sepeninggal pelatih oleh Gunnar Solskjaer yang kemarin memperoleh hasil buruk dan dia ada di situ juga sebagai staff. Nggak mudah loh. Nah, kita bicara apa yang dilakukan Carrick sebenarnya. Mengapa Carrick bisa melakukan hal yang bagus di Manchester United 3 pertandingan ke belakang? Oh iya, waktu gue nonton Manchester United versus Arsenal tadi malam, gue tuh kayak berharap kalau nanti gue bakal bikin video yang bercerita tentang Michael Carrick enak ditonton. Aneh banget ya? Enggak, emang bener enak ditonton. Gue berharap menang sih Manchester United daripada kalah atau seri. Kalau kalah atau seri mungkin gak akan seru nih dibahasnya. Gue berharap menang dan menang 3-2. Wow, sesuai dengan ekspektasi ya. Enak juga dibahas lagi karena ternyata pada hari ini Michael Carrick resmi mengundurkan diri. Wow, ada apa ini? Padahal Michael Carrick masuk loh dalam staf pelatihan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Ralf Rangnick yang akan menjadi pelatih interim dulu, baru setelah itu gue nggak tahu deh, Manchester United akan memberinya jabatan khusus katanya sebagai konsultan transfer atau gue nggak tahu bakal jadi apa, tapi bisa juga jadi pelatih tetap yang di usianya yang sudah tidak muda juga. Masih banyak kemungkinan yang berseliweran di luar sana mengenai kabar Ralf Rangnick itu. Tapi yang sudah pasti bahwa merujuk pada Fabrizio Romano yang merupakan pakar, dia tuh selalu memberi informasi yang cukup padat dan nggak ngomul kayak gini. Fabrizio Romano ngomong jelas. Kalau gue ngomong melulu, itu bahwa Michael Carrick akan masuk ke staf pelatihannya sih Ralf Rangnick itu. Jadi akan masih dibawa tuh pelatihannya United. Dan kabarnya ada satu juga yang akan dibawa oleh Ralf Rangnick, tapi nggak jadi karena Lokomotiv Moskow mengkonfirmasi bahwa orang yang disebut-sebut tersebut ternyata akan slow di Lokomotiv Moskow. Jadi kalau kita lihat, kalau gue bukan kita sih, gue emangnya lu ikutan kan? Gue ngomong mulu, lu yang dengerin mulu. Gak, iya. Jadi kalau gue lihat nih, kenapa Carrick bisa meramu Manchester United 3 pertandingan unbeatable? Mari kita bahas. Pertama kita harus lihat nih, Arsenal tuh datang nggak bermodal dengkul doang. Arsenal tuh bermodal tren positif. Tren positif. 5 pertandingan Arsenal ke belakang, ada EFL Cup juga, ada Premier League,
memperoleh 4 kemenangan. Sedangkan Manchester United di era Ole Gunnar Solskjaer sendiri mengalami kekalahan yang menyakitkan bagi fans Red Devils, juga bagi para klub ya, bagi para pemain di klub ya. Sampai-sampai Cristiano Ronaldo sendiri juga kayaknya agak sedikit frustasi nih di Manchester United yang sekarang. Beda sama Manchester United Sir Alex Ferguson, kayaknya dia berekspektasi akan, gue nggak tahu ya, tapi Ronaldo orang yang ini sih profesional. Gue nggak yakin kalau dia akan terpuruk sih. Gue yakin dia bisa. Begitu juga yang dikabarkan katanya di era Ralf Rangnick nih, pemain-pemain tua seperti Ronaldo akan dibuang katanya. Tapi who knows, Ronaldo itu is Ronaldo, yang dimana kita tahu perjuangan dia dari masih kurus sampai sudah sangat atletik sekali gitu. Bahkan kabarnya Ronaldo tuh nggak makan garam loh. Wah, nggak micinan dia. Kayak kalau kita micinan, kalau nggak micin malah sakit. Enggak ya? Ya itu gua kali. Nah, itu sekarang nih justru akan dibuang atau enggak kita nggak tahu. Yang jelas Ronaldo masih di sini, masih fight, dan Michael Carrick enak ditonton balik lagi. Ya, jadi gini, kita ngelihat Arsenal memang nggak modal dengkul doang ya. Ada rekor tanding Arsenal juga yang bagus, dan justru Manchester United yang jeblok. Tapi 2 pertandingan terakhirnya dengan ditangani Carrick bagus. Kok bisa ya? Ada apa sebenarnya? Ayo kita coba bahas. Gue ngelihatnya, gue analisa Michael Carrick nih sebenarnya masih membawa apa yang dimainkan oleh Solskjaer, yaitu formasi yang sama, tapi ada yang berbeda, yaitu kejelian dari Michael Carrick. Jeli deh, kalau ibaratnya fokus tuh nggak ngeblur gitu. Nih gue nggak blur gak sih? Oh, kacamata gue kena air keringat. Iya, jadi nggak ngeblur gitu. Dia tuh menempatkan pemain-pemainnya menurut gue cakep sih. Kenapa? Ini didukung dengan data pemain-pemain yang ada di era Ole Gunnar Solskjaer yang nggak bersinar atau bahkan nggak bikin gol kayak Jadon Sancho. Di era Michael Carrick yang hanya 3 pertandingan ini bikin gol. Juga Van de Beek yang kita nggak pernah lihat gitu. Di mana sih tajinya Van de Beek? Waktu lawan Watford sebenarnya udah kelihatan gitu. Oh, Van de Beek nih bagus sebenarnya gitu. Tapi itu di era-era akhir-akhirnya Solskjaer gitu. Mungkin karena dia diturunkan dengan menit yang banyak, dan beda kalau sebelumnya kan di menit 80, menit 85, kayak 5 atau 10 menit lagi mau selesai gitu. Kayaknya Van de Beek emang harus dikasih waktu lebih ya. Nah, Michael Carrick nih mencoba memberikan waktu lebih juga gitu di pemain-pemain itu, dan menempatkan pada posisinya Jadon Sancho yang biasanya di posisi Solskjaer ditaruh di sebelah kiri, sekarang di kanan. Kayaknya pas aja. Pernah sih Solskjaer juga memberikan kesempatan Sancho untuk berada di sayap kanan, tapi gak gol juga. Apa sih yang dibikin Sancho sebenarnya? Yang dibikin Sancho kan pemain ya. Apa sih yang dibikin Carrick sebenarnya? Kok bisa? Apa sih yang diomongin Carrick ke mereka? Atau apa sih resep rahasianya? Atau jangan-jangan mereka terstimulasi karena habis dipecat aja? Atau Manchester United harus pakai pelatih interim terus biar menang? Kan aneh ya. Harus ada yang tetap dong, namanya kerjaan. Apa sih yang menjadi kunci dari kemenangan yang diraih, keberhasilan ya? Berhasil karena Villarreal ditekuk 2-0, Chelsea ditahan imbang 1-1 berbagi poin, dan Arsenal akhirnya juga ditekuk 3-2 dengan epic comeback sih, karena kebobolan duluan. Yang DG-nya diem aja karena diinjak sama Fred. Lagi-lagi Fred. Oke, untuk mendasari ini, untuk membahas ini, gue mendasar pada pemain itu tergantung pelatihnya. Jadi nggak ada jaminan bahwa pemain yang mahal sekali akan langsung bagus di tim tersebut. Walaupun even pelatihnya itu sendiri yang minta pemain itu ditransfer ke sini gitu. Ya kebukti ya, yang tadi gue bilang pemain-pemain yang gak moncer di era Ole Gunnar Solskjaer, di Michael Carrick malah
moncer gitu, bagus gitu. Ada apa nih Michael Carrick? Kok bisa ya? Lagi-lagi kenapa nih? Kita harus cari tahu. Kita harus apresiasi karena dia udah ngundurin diri, dan gue ngerasa terhibur sih dengan permainannya Michael Carrick yang penuh determinasi, membawa power baru. Kayaknya kalau menurut komentator di pertandingan Manchester United versus Arsenal di tadi yang disiarkan SCTV tadi malam tuh seperti merata gitu. Jadi ketika nggak bertumpu pada Bruno aja gitu. Kalau biasanya kan di Ole Gunnar kan memang Bruno itu jadi Bruno Fernandes ya, si nomor 18 itu emang menjadi tumpuan attack gitu, otak dari United gitu. Chipsetnya kali ya Pak. Chipset lagi ya, kayak otak gitu, kayak ya dia yang mengkonversi aliran bola dari belakang menjadi serangan. Dia juga yang bahkan mengkonversi itu menjadi gol. Bahkan sempat kita lihat produktif sekali Bruno Fernandes ya. Nah, apa sih yang dilakukan Carrick? Balik lagi, apa sih? Carrick itu jeli yang pertama. Kenapa gue bilang Carrick jeli? Ketika lawan Villarreal yang notabene skuad dari Unai Emery, saya nggak mendiskreditkannya ya, cuman memang harga dari pemainnya Villarreal bisa dibilang nggak lebih mahal dari pemainnya Thomas Tuchel Chelsea gitu. Iya dong, jauh loh. Depannya aja deh kita bisa sebut nama bintang di Chelsea, tapi kalau di Unai Emery mungkin yang nggak merhatiin bola banget, nggak tahu kali. Ya kan, jadi bisa dibilang jeli gitu menempatkan pemainnya. Dan gue lihat karena skuadnya yang sebenarnya solid ya, karena penguasaan bolanya tuh dikuasai oleh Villarreal, sampai United juga baru bisa menceploskan bola ke dalam gawang dari kiper Villarreal tersebut itu baru menit di babak kedua. Lupa gue menitnya berapa. Ya lu searching aja deh. Ini kan buat gue ngomong mulu, bukan buat searching melulu, ya kan? Jadi lu searching aja, habis itu dengerin gue ngomong, terus lu dengerin gue melulu. Manfaatkan blunder dari back dan kiper Villarreal. Kejeliannya dari Michael Carrick adalah memasang pemain-pemain yang emang notabene mager, malas gerak di era Ole Gunnar. Terbukti juga Martial ya, Anthony Martial nih, dia pemain yang malas pressing ya, malas gitu. Yang ya dibanding gue kalau di lapangan bola ya malesan gue sih. Tapi paling enggak dibanding sama Fred, lebih enak ngelihat pressingnya Fred ke pemain-pemain, tekan terus bro. Ya kalau Martial nih enggak, Martial nih masih agak mager gitu. Nah tapi tetap dipasang. Kenapa? Mungkin Michael Carrick ngelihat tidak butuh pressing, walaupun permainan Unai Emery itu position ball gitu, tapi memang jeli lah. Gue lihat Carrick jeli gitu, kapan dia harus menempatkan pemain-pemainnya untuk fighting, kapan menempatkan pemain-pemainnya untuk kreatif gitu. Gue lihat di babak pertama belum ada Bruno Fernandes dan Marcus Rashford ya. Di situ masih mengandalkan Donny van de Beek, kalau nggak salah Scott McTominay sama namanya Matic. Nah Matic ini nih, meskipun Matic udah tua, umurnya itu sudah 31 atau 32, nomornya 31 sih, mungkin sesuai umur ya. Ntar kalau dia 32 naik nomor, nggak kayak gitu. Nah Matic ini dia mempunyai skill membaca permainan yang baik sih, walaupun staminanya udah ngos ya, udah tua juga. Tapi kalau dibanding gue tetap ngos gue gitu. Nah jauh ya, gue bukan atlet. Nah itu gue ngelihatnya si Matic ini tuh dia efektif bergeraknya, dan dia pinter nih. Kalau gue perhatiin nih, pertahanan United itu jadi juga lebih baik kalau ada Matic waktu pertandingan Villarreal gitu, karena Matic ini tipikal defensive midfielder yang kalau ini garis tengah lapangan, di garisnya United bertahan, itu dia ada di sini sampai di hampir area kotak penalti. Dia maju ke depannya itu cuman kalau dibutuhin aja, dan itu cuman passing biasanya. Ya kalau lagi United garis pertahanannya lagi nyerang, ya dia ada di situ, tapi lebih banyak dia di belakang garis tengah sih dan ke bawah gitu. Jadi ketika itu juga hebatnya Telles yang dipercaya, bukan Luke Shaw. Luke Shaw mungkin diistirahatin dulu kali biar dia bisa ngelihat apa sih yang bisa diperbuat Telles. Menarik sih, Michael Carrick gue rasa menarik banget. Telles tuh dia attack banget gitu. Di sini tuh jadi lebih
mendorong gitu. Ketika ini ada 4 back bertahan ya begini, 4 bertahan. Ketika Telles naik, otomatis ini 2. Telles naik tuh dia begini grafiknya. Si Wan-Bissaka mulai ke back tengah, si Maguire juga mulai ke arah Telles sudah mulai naik ke garis tengah, Maguire jadi agak back sayap. Nah di sini kosong nih karena Lindelof nih nggak mau banget terlalu ke tempatnya Maguire. Nah jadi Lindelof sama Wan-Bissaka lo kita ketahui lah ya, dia susah untuk melakukan attacking ke depan. Emang tipenya tuh nggak yang menyerang gitu, backnya back sayap bertahan gitu. Nah Matic nih mundur nih ngisi posisinya Maguire, jadi bisa dibilang ketika attack Telles tuh di tengah, tapi 4 backnya itu jadi Maguire, Matic, Lindelof, Wan-Bissaka. Itu yang menarik. Yang nggak menarik adalah memang Jadon Sancho jadi nggak punya partner ya, dia harus kerja sendiri dan ini berat untuk attack. Kalau di Borussia Dortmund dulu, gue salut sama back sayap full backnya Borussia Dortmund, yang dimana di sini Rafael Guerreiro, di sini ada Thomas Muller yang wah, walaupun tua, Thomas Muller tuh tua keladi. Dia tuh bener-bener bisa mengkonversi gol-gol dari arah-arahnya dia gitu. Entah dia bisa bawa sendiri, entah apa. Nah, itu jadi pekerjaan yang menjadi, ya kalau kerjaan dikerjain rame-rame cepet kelar ya. Nah, Jadon Sancho kalau dia berdua sama Thomas Muller cepet bikin gol, gitu aja sih. Beda kalau dia berdua orang Wan-Bissaka, jauh jaraknya. Jadon Sancho di depan, Wan-Bissaka masih defensif. Ya Wan-Bissaka pernah maju ke garis pertahanan, tapi nggak se-efektif yang Gary Neville bikin dulu gitu. Ya udah, dari situ gue ngeliat emang Carrick jago untuk, bukannya gue jeli menempat, karena mungkin udah belajar dari Solskjaer kali ya. Gue ngomong mulu gak sih? Ya udah lu dengerin mulu aja deh. Kalau menarik terus didengerin, kalau enggak ya lu dengerin aja. Biarin itu nyala, lu tidur terus lu ngorok gitu. Gue sering kayak gitu kadang-kadang. Nah, iya tadi kan sampai dia jeli gitu. Nah, kebukti ketika Bruno nggak dimainkan dan Rashford nggak dimainkan, ini adalah dia melihat dulu seperti apa sih mainnya Villarreal. Dia nyoba dulu gitu, kayak garis pertahanan juga diturunin jauh, bener-bener defense. Dan ternyata problematika dari Villarreal adalah finishing ya. Finishing dari Villarreal tuh kurang baik sih. Ada sebenarnya yang kesempatan sangat bagus, sebenarnya bukan nggak baik, tapi De Gea juga GG ini lagi jadi God game gitu di bawah Mister Gawang United. Beberapa pertandingan terakhir ya, terutama di Villarreal itu bahkan dia menyabet player of the month nih di bulan November ya. Nah, bayangin, tendang diumpan dan kosong sekali sih itu. Waktu itu backnya Bailey Lindelof tuh udah ya nggak bakal ngejangkau itu pemain sih, gue lupa namanya siapa. Ditendang dan dia nepis ke kanan dengan kecepatan refleksnya tuh hal yang amazing sih, amazing banget. Gue ngeliat langsung, gue langsung tepuk tangan. Biasanya nih gue kalau lagi nonton nih, gue tepuk tangan terus kayak ada yang tepuk tangan juga di sebelah gue gitu, nggak tahu gemak ya kan, cuman gemak yang bikin gempar gitu. Nah, si David De Gea nih emang bagus, jadi bukan juga salah finishingnya Villarreal sih, tapi juga nah ini apa sih yang dibilang sama Michael Carrick, kan balik lagi ke situ kan, namanya juga ngomong mulu, bolak-balik aja ngomong mulu. Terus kita lihat begitu di Chelsea gitu, kita lompat ke Chelsea karena komposisi pemainnya beda ya. Intinya Bruno Fernandes masuk dan Rashford masuk di ketika si lawan Villarreal tuh efektif dan membuahkan hasil dan aliran permainan bagus, dan gol 2-0 tuh udah bagus banget gitu. Gue langsung berekspektasi nanti lawan Chelsea pasti ada yang dibawa juga nih sama Michael Carrick nih, nggak mungkin cuman gitu aja gitu, pasti ada lagi hal-hal yang jeli lagi gitu yang dibawa Michael Carrick ke pertandingan Chelsea menghadapi Manchester United di kandangnya Chelsea. Dan bener aja, gile, tim se-attacking itu yang dimana kita ketahui trennya bener-bener lagi bahaya sih. Dia ada di peringkat 1 dan jaraknya cukup jauh. Gue pernah ketemu sama salah satu fans Liverpool yang ngomong ke gue kalau gue doain deh menang Manchester United
ah ini kenyataan loh. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh kali ya, jadi harus dipangkas gitu. Dan seri, gue rasa juga dia seneng gitu. Gue nggak akan bilang siapa ya, karena ini berdasarkan cerita gue aja gitu. Gue nggak bisa, lu yakin terserah gitu, lu dengerin harus karena ngomul, lu dengerin mulu serah, dengerin aja. Nah iya udah kayak gitu. Nah si siapa namanya tadi, Tuchel itu attack banget, dan United itu berhasil mendefense pergerakan dari Timo Werner, dari Hakim Ziyech. Itu pemain kesukaan gue sebenarnya karena passingnya dan otaknya tuh bagus banget. Ide-idenya tuh kreatif gitu untuk diterapkan di layar penyerangannya Chelsea juga. Iya, walaupun belum seproduktif waktu dia di Ajax ya, tapi dia punya kaki yang gawat bos. Dia punya tendangan-tendangan flashing yang berbahaya, tendangan-tendangan tipuan yang ngeri. Memang kayak Havertz nggak main, Romelu Lukaku juga masih diselimutin kayak mobil Ferrari aja gitu, ada di bench. Tapi